Pada video hijab ketika dipakai oleh istri dari Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam, pada saat mereka buang air besar Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu berkata bahwa Umar memiliki kontribusi yang besar sehingga Allah menurunkan ayat hijab. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, bukan hanya satu ayat saja yang oleh usul Umar, ayat Allah turun. Masih ada dua lagi Bapak Ibu yang tercatat di dalam literatur saudara-saudara kita yang dari Islam, yang oleh usul Umar, maka Allah menurunkan ayat itu melalui Nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam. Apa saja yang dua itu Pak Jul? Nah, mau tahu ulasan lebih lanjut? Tunggu video ini. Literatur yang pertama adalah Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 387, dan itu Sahih Bapak Ibu, telah menceritakan kepada kami, Amru bin Aun berkata, telah menceritakan kepada kami, Husyaim dari Humaid, dari Anas bin Malik berkata, Umar bin Al-Khattab, aku memiliki pemikiran yang aku ingin jika itu dikabulkan oleh Rabbku dalam 3 persoalan. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya makam Ibrahim kita jadikan sebagai tempat sholat. Lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim sebagai tempat sholat dalam Quran Surat 2 Al-Baqarah ayat 125. Yang kedua, tentang hijab. Aku lalu berkata, wahai Rasulullah, seandainya Tuhan perintahkan istri-istri Tuhan untuk berhijab, karena yang berkomunikasi dengan mereka ada orang yang saleh dan ada juga yang fajir, suka bermaksiat. Maka turunlah ayat hijab. Dan yang ketiga, saat istri-istri beliau cemburu kepada beliau, sehingga banyak yang membangkang, aku katakan kepada mereka, semoga bila beliau menceraikan kalian, Rabb-nya akan menggantinya dengan istri-istri yang lebih baik dari kalian. Maka turunlah ayat tentang masalah ini. Nah, kita lanjut. Di dalam Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 4123, dan itu hadisnya sahih, telah menceritakan kepada kami, Mustadad, dari Yahya bin Sa'id, dari Humaid, dari Anas, dia berkata, Umar berkata, aku telah menepati Rabbku dalam 3 hal, atau Rabbku menyetujuiku dalam 3 hal. Aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya engkau menjadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat. Aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya yang menemuimu adalah orang-orang yang baik dan yang jahat. Seandainya engkau perintahkan kepada Ummul Mukminin supaya memakai hijab, maka turunlah ayat hijab. Dan suatu ketika aku mendengar Rasulullah mempersalahkan sebagian istri-istrinya, maka aku pun mengunjungi mereka dan berkata, berhentilah kalian dari berbuat masalah dengan Nabi, atau boleh jadi Allah akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik dari kalian. Ketika aku menemui salah seorang istrinya, ia berkata kepadaku, wahai Umar, bukankah Rasulullah lebih berhak menasihati istri-istrinya daripada kamu? Maka turunlah ayat, boleh jadi jika ia ceraikan kamu, Tuhannya akan memberinya ganti istri-istri yang lebih baik daripada kamu, perempuan yang berserah diri. Dan ayat itu bisa kita temukan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 5. Nah, literatur pendukung. Di dalam Sahih Muslim, hadis nomor 4412, dan itu hadisnya sahih, telah menceritakan kepada kami, Uqbah bin Mukram al-Ammi telah menceritakan kepada kami, Said bin Amir, dia berkata, Juwairiyah bin Asma telah mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, dia berkata, Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya pendapatku pernah disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam 3 hal, yaitu tentang makam Ibrahim, tentang hijab, dan tentang tawanan perang Badar. Makam Ibrahim sebagai tempat sholat dikonfirmasi oleh Sunan Ibnu Majah. Hadis nomor 999, dan itu sahih, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin As-Sabah berkata, telah menceritakan kepada kami Husyaim dari Humaid At-Tawil, dari Anas bin Malik, ia berkata, Umar berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, sekiranya engkau jadikan makam Ibrahim sebagai tempat sholat, lalu turunlah ayat, dan jadikanlah sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Kafir Kristen pemuja Yesus bernama Elias Zulkifli menuduh Umar bin Khattab mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengutip hadis-hadis sahih yang menyebut Umar bin Khattab memiliki pemikiran tentang 3 persoalan yang beliau ingin pemikirannya tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka Umar bin Khattab menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemikiran Umar bin Khattab tersebut disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Ilyas Zulkifli menuduh Umar bin Khattab mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutip hadis-hadis sahih. Padahal hadis-hadis sahih yang dia kutip sama sekali tidak mengesankan Umar bin Khattab mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam Sahih Bukhari nomor 387 misalnya, pada hadis ini disebutkan bahwa turunnya 3 ayat Al-Quran yang sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab merupakan pengkabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga yang disebutkan dalam Sahih Muslim nomor 4412. Pada hadis ini disebutkan turunnya 3 ayat Al-Quran yang sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab merupakan persetujuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Ilyas Zulkifli menganggap Umar bin Khattab mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan ayat-ayat Al-Quran, pertanyaan saya, bagaimana cara Umar bin Khattab melakukannya? Apakah seseorang yang berharap pendapatnya dikabulkan atau disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dikatakan mengintervensi Tuhan? Jika benar begitu, maka kita yang tiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat juga disebut mengintervensi Tuhan. Dan sepertinya Ilyas Zulkifli ini tidak pernah hatam baca Bible. Seandainya dia sudah pernah hatam baca Bible, tentu Ilyas Zulkifli tidak akan ceroboh menuduh Umar bin Khattab mengintervensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu kalau itu dilakukannya, maka akan membuat dirinya sangat malu. Perhatikan ayat-ayat Bible Perjanjian Lama berikut. Mengetahui Tuhan akan melenyapkan kota Sodom, Abraham yang berada di hadapan Tuhan mencecar Tuhan dengan pertanyaan-pertanyaan. Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Abraham melarang Tuhan untuk berbuat seperti itu, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Dengan kurang ajarnya, Abraham berkata kepada Tuhan, "Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Abraham menuduh Tuhan tidak dapat berbuat adil. Tuhan yang seperti tidak berdaya dengan cercaan Abraham, kemudian berfirman bahwa dia tidak akan membinasakan kota Sodom jika ada 50 orang benar dalam kota itu. Puaskah Abraham dengan jawaban Tuhan tersebut? Ternyata belum. Dengan berani Abraham berkata kepada Tuhan, "Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Tuhan yang mungkin merasa tertekan, takut dirinya akan dianggap Abraham tidak menghukum dengan adil. Maka Tuhan pun berfirman, "Aku tidak memusnahkannya, jika kudapati 45 di sana." Begitupun seterusnya. Setiap Tuhan berjanji tidak akan memusnahkan Sodom bila ada orang benar dengan jumlah yang ditetapkannya. Maka Abraham selalu mempertanyakannya, sehingga jumlah minimum orang benar yang mengharuskan Tuhan untuk tidak menghukum kota Sodom terus turun. Dari kisah Abraham yang terdapat dalam Bible tersebut, dapatlah kita ketahui bila Tuhan dalam Bible sangat mudah diintervensi oleh manusia. Lemah dan tak berdaya menghadapi perkataan yang menyudutkan dari Abraham. Bahkan Abraham menghakimi Tuhan dengan menganggapnya tidak adil bila membinasakan kota Sodom beserta orang benar di dalamnya, dan Tuhan nyatanya tak sanggup berbuat apa-apa. Jadi bukan Tuhan sesembahan umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dapat diintervensi oleh manusia, tapi Tuhan sesembahan kamu sendiri yang dapat diintervensi manusia, Ilyas Zulkifli. Bagaimana jawaban kamu sekarang?